Hai, Caca Romet Kitchen mau masak rujak soto khas Banyuwangi. Pertama kita mau bikin sotonya dulu ya, soto daging sapi. Ini saya ada 600 gram daging sapi. Ini campur daging sandung lamur yang ada lemaknya itu, dan pastinya lebih gurih ya kalau pakai sandung lamur. Sekarang saya mau presto dulu daging sapi ini, masukkan ke dalam panci presto. Kalau nggak punya panci presto bisa direbus sampai daging sapinya empuk. Tuang air, saya pakai 2,5 liter air. Daging sapinya dimasak di panci presto selama 30 menit. 30 menit itu dihitung setelah mendesis, dan setelah 30 menit jangan dibuka dulu sampai agak dingin. Sambil menunggu daging sapinya di presto, kita bikin bumbu halusnya. Ada 16 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, 10 cm kunyit, 3 cm jahe, 1 ruas kencur atau sekitar 3 cm kencurnya sudah dicuci bersih, 4 butir kemiri yang sudah disangrai. Saya potong-potong dulu bumbu yang mau dihaluskan ini, mau saya haluskan menggunakan grinder, boleh juga diulek. Tapi sebelumnya saya mau haluskan dulu rempah kering, ada 1,5 sendok makan ketumbar butiran, 1/2 sendok makan lada putih butiran, dan ini jinten 1 sendok teh. Ketumbar, lada, dan jintennya saya haluskan dulu. Rempah kering udah halus, saya pindahkan ke piring kecil. Sisihkan. Sekarang bumbu yang tadi udah kita potong-potong masukkan ke dalam grinder. Beri sedikit air, lalu kita haluskan bumbu soto ini sampai halus seperti ini. 1 batang serai sudah digeprek. Daun salam 2 lembar, daun jeruknya 8 lembar, lengkuas gepreknya 4 cm. Panaskan minyak goreng, kita tumis dulu bumbu yang sudah dihaluskan. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Caca Romet Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Masukkan rempah kering yang udah dihaluskan tadi, yang ada lada, ketumbar, dan jinten. Kita aduk-aduk. Biarkan sampai bumbunya mateng. Tambahkan serai, daun salam, daun jeruk saya sobek-sobek dulu. Masukkan lengkuas yang udah digeprek. Lalu kita aduk-aduk. Jadi bumbu soto itu emang lebih enak kalau daun-daunan aromatiknya itu ikut ditumis bareng dengan bumbu. Saya tambahkan 100 ml air. Ditambahkan air itu biar bumbunya nggak lengket di wajan. Lalu kita angkat aja. Ini dia daging sapi yang udah di presto, panci prestonya udah agak dingin. Baru kita keluarkan daging sapinya. Nah, ini sudah mateng, sudah empuk daging sapinya, kita angkat aja. Kuahnya jangan dibuang ya, kuah kaldunya. Sekarang saya potong-potong dulu daging sapi beserta sandung lamur yang ada lemaknya ini. Sudah saya potong-potong. Daun bawang secukupnya, saya pakai daun bawang ukuran kecil, boleh pakai daun bawang ukuran besar. Siapkan panci, lalu kita pasang aja saringan. Kita tuang air rebusan daging sapi yang tadi kita presto itu. Ini kuah kaldunya ya. Penting banget untuk membuat soto pakai kuah kaldu. Masukkan bumbu yang sudah ditumis tadi ke dalam kaldu rebusan daging sapi. Lalu masukkan juga daging sapinya yang sudah dipotong-potong. Daging sapinya bakalan empuk banget karena sudah dipresto dan kita rebus lagi beserta bumbu-bumbu. Tambahkan garam 1 sendok makan muncung, gula pasirnya 1/2 sendok makan, kaldu bubuknya sekitar 1 sendok teh, aduk-aduk. Pokoknya untuk garam, gula, dan penyedap itu sesuaikan dengan selera aja. Saya tutup dan biarkan sampai mendidih. Ini sudah mendidih. Sotonya ini makin diangetin makin enak rasanya. Kalau daging sapinya sudah empuk, masukkan daun bawang. Semuanya aduk sebentar, matikan apinya, taburi dengan bawang merah goreng yang banyak. Soto daging sapinya udah mateng.
Hai, Ceceromet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Ceceromet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Siapkan 1 papan tempe ukuran kecil dan 1 kotak tahu putih ya. Tempe dan tahunya mau saya bumbui dulu. Saya mau pakai bumbu marinasi aja secukupnya. Tambahkan sedikit air, lalu aduk-aduk. Boleh juga bumbu marinasinya itu diganti dengan bawang putih yang dihaluskan pakai ketumbar dan diberi air sama garam. Ini tanpa garam tapi bumbunya sudah asin dan sudah gurih. Tahu dan tempe sudah saya potong-potong, kita bumbui aja sebelum digoreng. Biar rasanya enak ya, tahu dan tempenya ada bumbunya. Panaskan minyak goreng, kita goreng aja langsung tempe. Tahu dan tempenya saya campur aja menggorengnya biar cepet. Kalau permukaannya sudah garing, kita balik. Ini sudah mateng ya tahu tempenya, kita angkat aja, ditiriskan, sisihkan. Saya pakai kangkung, sedikit aja kangkungnya, ini sudah dipetikin dan sudah dicuci bersih. Bayam juga sudah dicuci bersih ya, sedikit-sedikit aja. Kangkung, bayam, dan kacang panjang. Rujak soto yang ada di Banyuwangi itu pakai kangkung, bayam, kacang panjang, dan juga timun. Untuk timun enggak akan direbus ya, cukup timun segar aja. Dan ini toge pendek, memang rujak soto pakainya toge pendek bukan toge panjang. Saya sudah memanaskan air. Airnya sudah mendidih. Saya mau seduh dulu toge pendeknya. Siram toge pendek dengan air panas mendidih, lalu diamkan dulu beberapa menit. Sekarang saya rebus dulu kacang panjang. Tambahkan sedikit garam, sekitar 1 sendok teh, itu airnya secukupnya aja. Pokoknya kita rebus kacang panjang ini sampai mateng. Kalau udah mateng kita angkat. Lanjut rebus kangkung. Kangkungnya direbus sesuai selera tingkat kematangannya. Pokoknya kalau udah mendidih langsung diangkat aja. Boleh dimasukkan ke air dingin. Ini saya rebus bayam. Rebus bayam sampai empuk. Lalu angkat dan tiriskan. Saya mau bikin 1 porsi aja rujak sotonya ini. 1 siung bawang putih saya campur dengan 7 butir cabai rawit merah. Cabai sesuai selera aja. Dan ini yang harus ada yaitu pisang batu muda. Pisang kelutuk atau pisang batu yang masih muda ini kita iris-iris. Sekitar beberapa iris aja ya. Tambahkan garam 1/4 sendok teh. Kita ulek dulu bawang putih, cabai, dan pisang batu muda atau pisang kelutuk. Kacang tanah goreng yang berkulit 4 sendok makan. Ini untuk 1 porsi sekitar 4 sendok makan aja kacang tanahnya. Kita ulek-ulek. Dan yang paling penting lagi yaitu petis udang. Tanpa petis namanya bukan rujak soto. Jadi memang harus pakai petis udang. Saya pakai setengah sendok makan petis udang. Kalau di tempat kalian nggak ada petis udang, bisa beli di toko online. Tambahkan setengah sendok makan gula merah atau sesuai selera gulanya. Kita ulek-ulek lagi. Tambahkan air matang secukupnya aja. Saya nggak pakai ukuran ya untuk airnya ini. Lalu kita aduk-aduk. Ini bahan untuk rujaknya. Lontong, potong-potong lontongnya. Rujak khas Jawa Timur memang seperti ini, pakai petis, pakai lontong, pakai sayur-sayuran. Jangan lupa tahu tempe yang udah digoreng tadi. Ini saya potong-potong tempe dulu. Lalu tahunya silahkan sesuaikan aja untuk porsinya seberapa banyak. Timun segarnya kita iris tipis-tipis. Saya suka timun jadi timunnya agak banyak. Sayuran yang udah direbus tadi ada kacang panjang. Kangkung saya potong-potong ya kangkungnya biar nggak kepanjangan.
Bayam juga saya potong-potong. Bayam rebus. Dan ini toge pendek yang sudah diseduh tadi. Aduk sampai tercampur rata. Ini tuh sebenarnya seperti kita bikin rujak cingur, tapi tanpa cingur sapi. Jadi rujaknya aja. Rujak udah jadi, pindahkan ke piring saji. Ini salah satu kuliner Banyuwangi yang sangat terkenal. Pertama kali saya makan langsung suka. Tuang soto sapinya ke atas rujak bersama dengan kuahnya. Taburi dengan bawang merah goreng. Sajikan dengan kerupuk, boleh pakai kerupuk bawang, kerupuk udang harusnya. Rujak soto khas Banyuwangi sudah siap untuk disajikan. Dari penampilannya udah mirip banget dengan rujak soto yang ada di Banyuwangi yang pernah saya makan waktu itu. Saya udah gak sabar mau nyobain makanan yang unik ini. Emang enak banget, mirip sama yang ada di Banyuwangi. Rujaknya aja tuh udah gurih, creamy, ada rasa-rasa petis, sayur-sayuran, tahu tempe enak banget. Apalagi sotonya, daging sapinya empuk dan gurih. Pantes aja pembelinya sampai antri panjang. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.